Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Marwan SP dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra akan menjelaskan materi tentang LAN, WAN, dan MAN. LAN atau biasa disingkat Local Area Network merupakan jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat di wilayah geografis yang terbatas. Bentuknya dapat menggunakan kabel atau tidak. Dalam jaringan LAN ini biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch maupun router. Untuk jaringan LAN ini biasanya hanya mencakup 100 meter. Fungsi dari LAN ini yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya, sharing printer, LAN chatting, dan remote komputer. Untuk kelebihan LAN ini, karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang, ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Nah, untuk kekurangan LAN ini yaitu luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Yang kedua, jaringan MAN atau biasa disebut dengan Metropolitan Area Network. Jaringan yang menghubungkan LAN dalam satu area metropolitan. Untuk jaringan MAN ini mencakup hanya dari 10 km sampai 50 km. Jaringan MAN ini cocok dipakai untuk membangun jaringan antara perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Fungsi MAN yaitu untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi pemusatan data pada MAN dan akan lebih dilakukan. Kelebihan dari jaringan MAN ini yaitu mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Jaringan MAN ini bisa dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun lebih dinilai lebih terjaga. Yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Untuk kekurangan dari jaringan MAN ini, sangat mungkin untuk rusak atau oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Untuk jaringan yang ketiga yaitu WAN atau bisa disebut Wide Area Network. Jaringan ini mencakup daerah geografis yang luas. Untuk jaringan ini membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk jaringan WAN ini mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 40 Mbps, dan 155 Mbps, bahkan 625 Mbps atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Untuk fungsi dari jaringan WAN ini yaitu membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, menghemat biaya operasional,
pengiriman data yang cepat, dan terhindar dari miskomunikasi. Untuk kelebihannya, WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi resource atau sumber daya. Untuk kekurangan jaringan WAN ini, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Terima kasih.